Hai, Assalamualaikum. Saya Rifkana Filatunafia, absen 31. Selamat datang di pembahasan geografi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai wilayah dan perwilayahan. Ada 6 subbab nantinya, di antaranya apa itu wilayah, pembangunan dan pertumbuhan wilayah, regionalisasi dan wilayah pembangunan utama di Indonesia, teori tempat sentral, teori kutub pertumbuhan dan polarisasi ekonomi, dan yang terakhir adalah konsep tata ruang dan RT/RW. Kita akan bahas semuanya, let's check it out. Yang pertama, kita bahas dulu nih mengenai wilayah. Apa itu wilayah dan jenis-jenisnya? Lalu apa sih wilayah itu? Wilayah adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus dan dibatasi dengan batasan fisik. Ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi, karakteristik khusus dan batasan fisik. Apa sih maksudnya? Karakteristik khusus maksudnya adalah karakternya berbeda, unik dan gak sama. Ada karakter alam atau karakter sosial. Kemudian batasan fisik artinya batasannya bisa dilihat. Nah, kita bisa lihat nih di contoh di samping ini. Nah, itu sebenarnya ada tiga wilayah. Ada pegunungan, ada dataran rendah, dan ada lautan. Nah, kita bisa lihat jelaskan mana yang pegunungan, mana yang dataran rendah, dan mana yang lautan. Nah, batasan yang jelas itu memberikan kita suatu kemudahan untuk menganalisis ketiga wilayah itu. Kita bisa membedakan karena adanya batasan fisik itu. Gampang kan? Nah, ada contoh lain nih. Ada 2 wilayah di sini, wilayah perkantoran dan wilayah terbuka hijau. Kelihatan kan mana yang perkantoran dan mana yang terbuka hijau? Kelihatan dong. Nah, itulah yang kita namakan dengan batasan fisik. Batasannya jelas, bisa dilihat. Kita lanjutkan ke jenis-jenis wilayah. Dalam geografi, ada 3 wilayah yang perlu kita ketahui, yaitu wilayah formal yang bersifat statis homogen, wilayah fungsional yang bersifat dinamis heterogen, dan wilayah vernakuler yang bersifat perseptual atau berasal dari persepsi masyarakat sekitar. Coba deh kita bahas satu-satu. Yang pertama, wilayah formal. Wilayah ini memiliki karakteristik kondisi alam dan sosialnya seragam. Nah, karena seragam nih, biasanya wilayah formal itu sulit diubah atau statis. Tapi kalau dilihat dari kondisi fisiknya, wilayah formal ini gampang diketahui, gampang dikenali. Kayak contohnya wilayah dataran rendah. Semuanya terlihat dataran rendah. Semuanya terlihat dengan jelas kan? Begitu juga dengan wilayah pegunungan. Kelihatan gunungnya. Kita bisa menganalisis lebih mudah dari kondisi fisiknya. Sedangkan wilayah formal jika dilihat berdasarkan kondisi sosialnya lebih sulit untuk diketahui. Karena memang tidak bisa dilihat secara fisik. Misalnya adalah kampung Arab. Kampung Arab terbentuk karena adanya persamaan kebudayaan ketimur-timuran. Namun jika kita lihat di Indonesia, kampung Arab itu sepertinya ada di seluruh daerah di Indonesia, sehingga batasannya sulit diketahui. Berbeda dengan wilayah formal, wilayah fungsional memiliki ciri yang berkebalikan. Sifatnya sangat heterogen sehingga sangat mudah untuk berubah atau dinamis. Uniknya, wilayah ini memiliki keterkaitan fungsional dengan wilayah lainnya. Contohnya adalah wilayah Jabodetabek, Jakarta sebagai wilayah utama, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi sebagai hinterland atau wilayah penyokong dari wilayah utama Jakarta. Selanjutnya adalah wilayah vernakuler. Wilayah ini berbeda dengan kedua wilayah sebelumnya karena wilayah ini identik dengan persepsi masyarakat terhadap wilayah tersebut. Contohnya adalah Bogor, kota hujan karena sering hujan, atau Surabaya, kota pahlawan karena sejarah pertempurannya. Atau bisa juga Pati, kota 1000 paranormal ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembangunan dan juga pertumbuhan wilayah. Kita bahas mengenai 2 hal di sini, yaitu definisi dan juga faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama kita bahas dulu pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah adalah upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan memiliki perencanaan yang matang. Tujuannya untuk mencapai keseimbangan wilayah. Sebagai contohnya adalah suatu kota yang sering terjadi banjir.
akan dibangun suatu kanal untuk meminimalisir banjir tersebut. Atau contoh lain ketika suatu kota mengalami pertambahan jumlah penduduk, tentunya jumlah huniannya akan ditambah. Dari kedua hal tersebut, pembangunan kanal ataupun pembangunan hunian baru, tentunya ada perencanaan yang matang untuk mencapai keseimbangan dari wilayah itu. Seiring dengan berjalannya pembangunan wilayah, ada juga istilah pertumbuhan wilayah. Istilah ini identik dengan adanya perkembangan wilayah dari yang sederhana ke wilayah yang lebih kompleks. Contohnya adalah wilayah desa yang dibangun akses jalan. Kemudian desa tersebut berkembang menjadi kota kecil, berkembang lagi menjadi kota sedang, dan menjadi kota besar. Benar-benar terlihat dengan jelas kan perkembangannya dari awal yang sederhana ke yang lebih kompleks atau lebih rumit. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Ada 3 faktor, yaitu lokasi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Yang pertama adalah faktor lokasi. Lokasi ini sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan wilayah, karena lokasi ini berkaitan dengan kemudahan akses. Semakin gampang dijangkau atau diakses lokasi tersebut, maka semakin cepat pula pertumbuhan dan juga pembangunan wilayahnya. Kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam ini juga sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan suatu wilayah. Karena semakin banyak sumber daya alam, maka semakin kaya wilayah tersebut. Semakin kaya wilayah tersebut, semakin mudah untuk tumbuh dan berkembang kan? Faktor selanjutnya adalah sumber daya manusia. Semakin bagus sumber daya manusia suatu wilayah, maka semakin cepat pula tumbuh kembang wilayah tersebut. Ibarat gitar yang murah dimainin oleh orang yang ahli atau profesional, tentunya lagunya akan enak. Berbeda dengan orang yang nggak bisa main gitar. Semahal apapun gitarnya, tetap aja suaranya fals kan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai regionalisasi. Ada 2 hal yang kita bahas, yaitu definisi dan contoh dari regionalisasi, yang berupa pembagian pembangunan wilayah utama di Indonesia. Untuk yang pertama kita bahas dulu definisi dari regionalisasi. Regionalisasi sebenarnya berasal dari kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu regionalizations, yang artinya pembagian wilayah atau gampangnya kita sebut dengan perwilayahan. Sedangkan secara istilah, regionalisasi adalah suatu pembagian wilayah yang berdasarkan pada kesamaan, keterkaitan, dan juga fungsinya. Untuk contoh dari regionalisasi, kita ambil contohnya dari pembagian wilayah pembangunan utama di Indonesia. Ada 5 wilayah, diantaranya wilayah A yang berpusat di Medan, wilayah B yang berpusat di Jakarta, wilayah C yang berpusat di Surabaya, wilayah D yang berpusat di Makassar, dan wilayah E yang berpusat di Ambon. Next, kita membahas mengenai teori tempat sentral. Konsep inti dari teori tempat sentral ini adalah pusat pelayanan yang melayani wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, untuk pusat pelayanan dalam lingkup kecil bisa berupa sekolah, rumah sakit, ataupun toko. Kemudian dalam lingkup besar dapat berupa pusat kota, wilayah komersil, pasar, dan sejenisnya. Dalam teori tempat sentral ada 2 prinsip, yaitu prinsip jarak dan juga prinsip ambang atau kita sebut dengan threshold. Lalu apa sih maksud dari kedua prinsip tersebut? Untuk prinsip jarak diartikan sebagai jarak maksimal yang rela ditempuh oleh suatu konsumen untuk menikmati suatu pelayanan. Kemudian untuk prinsip ambang atau threshold adalah jumlah populasi minimum yang dibutuhkan agar suatu pelayanan tetap beroperasi. Teori tempat sentral juga memiliki beberapa asumsi. Di antaranya adalah wilayahnya harus isotropik, yakni kondisi relief, iklim, dan kepadatan penduduknya harus seragam. Yang kedua adalah mengenai sumber daya alam, yang harus seragam juga. Jarak antar rumah dan biaya transportasi juga harus seragam. Kemudian kebutuhan dan daya beli, yang harus seragam juga. Pasar persaingan yang sempurna, artinya tidak ada yang mencari keuntungan yang lebih tinggi. Dan penduduk yang memiliki sikap rasional atau memilih pelayanan yang terdekat. Biasanya, teori pusat pertumbuhan dilambangkan atau disimbolkan dengan bentuk lingkaran. Namun, untuk teori Walter Chrysler ini tidak ya. Beliau menggunakan bentuk heksagonal atau segi 6.
untuk menyimbolkan suatu wilayah. Kenapa sih menggunakan bentuk heksagonal? Alasannya adalah ketika bentuk heksagonal ini disatukan, maka bentuknya rapat. Tidak ada satupun wilayah yang tidak mendapatkan pelayanan atau tidak terlayani sama sekali. Di sisi lain, dengan menggunakan heksagonal ini, jarak antara pusat pertumbuhannya sama. Dan ada 3 hierarki untuk teori tempat sentral ini, yaitu hierarki K3 untuk pasar optimum, hierarki K4 untuk transportasi optimum, dan hierarki K7 untuk administrasi optimum. Berbicara mengenai wilayah, biasanya terdapat 2 klasifikasi wilayah. Ada wilayah inti dan wilayah perifer atau wilayah di daerah pinggiran. Nah, biasanya antara 2 wilayah tersebut sering terjadi ketimpangan pembangunan. Nah, bagaimana sih kedua wilayah tersebut bisa terbentuk? Hal ini dapat dipelajari di teori kutub pertumbuhan dan teori polarisasi ekonomi. Untuk teori yang pertama yaitu teori pusat pertumbuhan. Teori ini dikemukakan oleh seorang ekonom asal Prancis tahun 1955 yang bernama Francois Perroux. Beliau mengemukakan bahwa pertumbuhan suatu wilayah itu tidak bisa dilakukan secara serentak, melainkan hanya memusat di wilayah-wilayah tertentu. Wilayah pusat inilah yang disebut dengan kutub pertumbuhan. Kutub pertumbuhan ini dapat mendorong wilayah-wilayah lainnya untuk tumbuh dan berkembang. Layaknya gelas yang diisi air, kemudian ketika penuh mengisi gelas-gelas lainnya yang berada di bawahnya. Lalu, bagaimana sih suatu wilayah dapat menjadi pusat pertumbuhan? Menurut Perroux, industri adalah salah satu hal yang dapat mendorong suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Karena dengan adanya industri-industri tersebut, dapat mendorong pemusatan ekonomi yang lebih intensif. Kemudian teori polarisasi ekonomi. Teori ini dikemukakan oleh seorang ekonom asal Swedia tahun 1957 yang bernama Gunnar Myrdal. Beliau mengemukakan bahwa dengan adanya sebuah industri baru di wilayah inti akan mendorong pembangunan di wilayah tersebut menjadi lebih pesat. Lalu bagaimana sih caranya? Dengan adanya industri baru di suatu wilayah akan memicu orang-orang dari wilayah perifer berdatangan. Dengan datangnya orang-orang tersebut tentunya kebutuhan akan barang dan jasa semakin meningkat, seperti sekolah, listrik, hunian, dan sebagainya. Kemudian dari hal tersebut dapat memunculkan industri-industri yang lainnya, sehingga industri tersebut semakin banyak, semakin berkembang, dan kesejahteraan dari orang-orang yang berada di wilayah tersebut semakin terjamin. Adanya interaksi antara wilayah inti dan wilayah perifer ternyata memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif ini disebut dengan spread effect. Contohnya adalah alih teknologi, kemudian sumber daya manusia yang berada di wilayah perifer semakin meningkat, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perifer semakin terjamin. Kemudian untuk dampak negatifnya sering disebut dengan backwash effect. Contohnya adalah di wilayah perifer kekurangan tenaga ahli, kemudian kekurangan modal, dan juga kekurangan sumber daya alam. Selanjutnya kita masuk di subbab yang terakhir, yaitu konsep tata ruang dan RT/RW. Untuk yang pertama kita bahas mengenai konsep tata ruang. Nah, ada definisi konsep tata ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yaitu wujud, struktur, dan pola ruang. Ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan permukiman, sarana, dan prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, berkaitan dengan penempatan pusat kota, lokasi permukiman, sistem transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pola ruang ini adalah persebaran peruntukan ruang dalam suatu wilayah. Fungsinya sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya, berkaitan dengan mana ruang yang boleh dibangun dan mana yang tidak boleh dibangun. Yang terakhir adalah RT/RW. RT/RW ini merupakan singkatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Ada 3 tingkatan dari RT/RW ini, yaitu RT/RW-N atau nasional, RT/RW-P atau provinsi, RT/RW-K atau kabupaten atau kota. Nah, semakin tinggi tingkatan dari RT/RW ini, maka pembahasannya semakin umum.
Sedangkan semakin rendah tingkatan dari RT RW ini, maka pembahasannya semakin rinci dan mendetail. Nah, itu tadi konsep kilat dari materi wilayah dan perwilayahan. Untuk lebih jelasnya bisa mencari referensi lain, misalnya dari LKS, buku paket, ataupun internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.